Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah. Kalau kalian lewat taman surga, maka mampirlah. Minumlah di taman tersebut, makanlah buah-buahan yang ada di dalamnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebutkan tadi mengumpamakan majelis zikir atau majelis taklim sebagai taman. Apa yang kita rasakan ketika masuk ke taman? Adem, tenang, sejuk, tentram. Makanya kalau kita lagi suntuk, pengen refreshing, kita pergi kemana? Ke taman. Nabi kita SAW mengumpamakan majelis taklim itu seperti taman. Dan inilah hiburannya orang-orang yang beriman ketika sedang galau. Jadi orang yang beriman kalau lagi galau itu perginya kemana? Pengajian, bukan clubbing, ya, bukan ke diskotik. Akan tetapi inilah refreshingnya orang yang sedang galau. Orang-orang yang beriman merasa nyaman untuk menghadiri majelis taklim, karena di dalamnya dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman batin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya ayat yang menjadi inspirasi dari judul pengajian kita sudah sering kita dengar. Pengajian kita judulnya adalah Pasanganmu, Pakaianmu. Ayat ini sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hunna libasul lakum." Istri kalian adalah pakaian untuk kalian. Yakni istri merupakan pakaiannya siapa? Suami. Wa antum libasul lahunna. Dan kalian wahai para suami merupakan pakaian untuk istri kalian. Ayat ini sering kita dengar dan sangat familiar di telinga orang-orang yang suka hadir majelis taklim. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah betul-betul memahami makna dari ayat ini? Sebagian orang ketika membaca ayat ini masih bingung. Anak saya yang paling kecil protes.
Ya. Umur 5 tahun dia dengerin jeda di Radio Insani masalah ini, kan sering ada jeda masalah itu. Masa Umi pakaiannya Abi? Ya nggak bisa ya nggak cukup. Itu pertanyaan keluar dari anak umur 5 tahun. Nggak tahu kalau dari orang umur 50 tahun masa keluar pertanyaan itu, ya. Jadi kita perlu memahami ayat ini. Dan subhanallah, Al-Quran itu sering memberikan perumpamaan, ya. Al-Quran sering memberikan metafor, ya, sebuah perumpamaan yang kalau difahami kita itu sampai geleng-geleng kepala, ya. Al-Quran mengumpamakan tauhid, ya. Al-Quran memberikan perumpamaan tentang syirik. Al-Quran memberikan perumpamaan tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah di Madinah kami menemukan bahwa banyak para mahasiswa yang nulis tesis atau nulis disertasi untuk S2 dan S3 mereka mengangkat tema tentang al-amthal al-Qur'aniyah, tentang metafor yang ada dalam Al-Quran. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran itu diangkat sebagai disertasi dan tesis, karena memang kandungannya luas sekali. Makanya di dalam ayat ini kita perlu paham maknanya apa. Suami pakai istri itu maknanya apa, istri pakainya suami maknanya apa. Setelah paham, baru kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah betul-betul kita sudah jadi pakaian untuk istri kita, atau sekedar beli pakaian untuk istri kita? Kalau sekedar beli pakaian, gampang. Nunggu saja lebaran. Kalau lebaran kita belikan baju baru. Tapi apakah itu yang dimaksud? Kalau misalnya yang dimaksud adalah membelikan pakaian, berarti istri juga harus membelikan pakaian buat suami. Karena kan di sini Allah mengatakan, kalian suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami, sama-sama. Ya. Sebagaimana suami pakaiannya istri, istri juga pakaiannya suami. Kalau maksudnya adalah saling membelikan pakaian, maka yang punya kewajiban untuk beli pakaian bukan cuma bapak-bapak, istri, ibu-ibu juga suruh beli pakaian buat bapak-bapak. Ya. Makanya dari sinilah kemudian kita perlu memahami apa sih artinya ayat ini. Setelah paham, kemudian kita terapkan. Kita akan masuk ke materi hari ini dan ada makalah ringkasan di hadapan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan kita bagi menjadi 5 poin. Ya. Jadi makna, wallahu a'lam bissawab, makna dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sebelum kita memasuki 5 poin ini, kita perlu paham pakaian itu kebutuhan primer apa sekunder? Primer apa sekunder? Primer. Buktinya antum kesini pakai baju. Kalau nggak pakai baju lari nanti orang-orang. Inilah kebutuhan primer. Berarti kita paham bahwa pasangan itu juga kebutuhan primer. Sebagaimana baju dan celana adalah kebutuhan primer seseorang, begitu pula pasangan adalah kebutuhan primer seseorang. Makanya yang masih jomblo ini, jangan bercita-cita menjadi jomblo seumur hidup. Ya, jangan membuat asosiasi jomblo seumur hidup. Ya. Asosiasi jomblo seumur hidup, AJSH. Bikin perkumpulan jomblo, jangan. Itu kebutuhan primer. Ya, itu kebutuhan primer. Walaupun ada waktunya. Itu yang pertama, ini kebutuhan primer. Yang kedua, pakaian itu di dalam agama kita bukan sekedar mode, bukan sekedar budaya. Akan tetapi pakaian itu punya fungsi. Pakaian itu punya kegunaan. Kegunaannya adalah untuk menutup aurat, pertama, untuk kehormatan kita dan seterusnya. Makanya kalau ada orang
pakai baju tapi tidak menutup auratnya, berarti dia tidak paham gunanya pakaian. Ada nggak orang pakai baju nggak menutup aurat? Ada nggak? Banyak, bukan banyak lagi. Orang Jawa itu mengatakan banyak. Wong Banyumas mengatakan akeh banget. Ya. Di mana Ustadz? Gak usah tanya di mana, keluar aja langsung ketemu. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu kalau mau ghaddul basar, apa ghaddul basar? Menundukkan pandangan mata itu kadang-kadang sulit ya. Kita mau kemana menundukkan pandangan mata? Di bawah ada. Mau memalingkan ke kanan ada. Malingkan ke kiri ada. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi pakaian itu fungsinya ada dalam agama kita, bukan sekedar mode. Sama juga ketika kita berpasangan, menikah, ya berkeluarga, itu bukan sekedar mode, bukan sekedar mengikuti kebiasaan, ya. Akan tetapi ada tujuannya, sama dengan pakaian. Ini sekedar mukaddimah. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu guna dari pakaian. Poin yang pertama, saya sebutkan di situ bahwa pakaian itu fungsinya adalah untuk menutup aurat. Fungsinya untuk menutup aurat. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ini fungsi pakaian yang pertama. Fungsinya adalah sebagai penutup aurat. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fungsi dari pakaian. Fungsinya adalah untuk menutup aurat. Makanya sangat tepat ketika kita katakan para wanita atau para lelaki yang memakai pakaian minim itu memakai baju yang belum jadi. Orang mengatakan kentongan bahan. Saking kentongannya bahan sampai akhirnya pakaiannya tidak menutup auratnya. Karena tidak memahami fungsi dari pakaian itu. Fungsi dari pakaian adalah untuk menutup aurat. Nah sekarang, apa maksud di dalam kehidupan rumah tangga? Maksud dalam kehidupan rumah tangga bahwa istri harus menutupi aurat suami, suami harus menutupi aurat istri. Itu maksudnya apa? Para ulama kita mengatakan di antara maksud dari menutup aurat adalah kita berusaha untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam diri pasangan kita. Sebelum itu Nabi kita SAW menjelaskan bahwa di antara aurat yang harus ditutupi adalah urusan yang ada di atas ranjang. Kenapa urusan di atas ranjang? Hubungan biologis, ya. Itu termasuk aurat yang harus ditutupi. Dan itu dengan tegas Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita SAW bersabda, Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Di antara orang yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW akan bercerita tentang manusia yang paling buruk pada hari kiamat. Siapakah dia? Beliau mengatakan, Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Yaitu orang-orang suami-suami yang berhubungan biologis dengan istrinya dan istri berhubungan biologis dengan suaminya, kemudian menceritakan rahasia yang ada di atas ranjang. Itu termasuk aurat yang gak boleh diceritakan.
kadang-kadang nuwun sewu, gayengnya majelis itu kalau sudah cerita masalah apa? Ranjang. Makanya para ulama kita menceritakan, menasehatkan, janibu majalisakum dzikran nisa'i wat ta'an. Bersihkan majelis-majelis kalian itu dari cerita seputar ranjang dan juga makanan. Kalau kita sudah cerita kuliner, semangat kan, ramai kan ya. Soto sing paling enak nang ndi? Oh, nang kana kae. Mlebu nang gang cilik ya. Tapi ramene pol. Kalau sudah bicara masalah makan nggak ada yang ngantuk, tapi kalau sudah bicara masalah agama mulai siji angop. Ya. Tapi justru disitulah karena Muslim itu jangan sampai nuwun sewu pikirannya cuma perut dan apa yang ada di bawah perut. Nggak pantas. Kalau Muslim obrolannya seputar perut tok dan apa yang ada di bawah perut. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai kalian cerita-cerita isi kejadian yang ada di atas ranjang. Dan ini nuwun sewu kadang-kadang orang nggak terkontrol. Ya, cerita ngomongin ping pira. Astagfirullahaladzim. Ini maaf ini yang masih jomblo-jomblo ini. Ya minimal punya ilmunya lah ya. Kalau mau nanti nikah sudah punya ilmunya. Ya. Berapa kali? Ya nggak boleh seperti itu. Pakai style apa tadi? Ya pakai gaya apa? Nggak boleh. Ya itu nggak boleh dicerita-ceritakan. Karena itu termasuk aurat. Dan fungsinya pakaian adalah untuk menutup aurat. Dan di antara aurat yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan yang ada di atas kasur, urusan yang ada di atas ranjang. Itu aurat yang nggak boleh dicerita-ceritakan. Ini adalah maksud dari aurat. Maksud dari aurat yang lain adalah kekurangan, aib. Ketahuilah jamaah sekalian yang kami hormati bahwa orang kalau sudah menikah akan kelihatan semua kekurangannya. Makanya biasanya orang-orang yang pacaran ketika menikah menyesal. Kenapa? Kenapa coba? Kalau orang pacaran dulu baru nikah nyesal. Kenapa? Ketahuan belangnya. Kalau orang pacaran biasanya dia menceritakan kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Ya, Mas, kamu tuh cocok sama aku. Aku tuh orangnya lembut sekali. Ya, sama juga. Ya, yang laki-laki bilang sama wanitanya, ya, si Fulana, aku nih orangnya romantis loh. Gak percaya lihat aja kalau saya ngomong. Jadi berusaha untuk menonjolkan masing-masing apanya? Kelebihannya, tapi kekurangannya ditutup rapat. Begitu nikah kebuka semuanya. Makanya yang masih jomblo-jomblo ini gak usah pakai apa? Pacaran, to the point aja. Ya, langsung aja. Bukan langsung ketemu langsung pacaran, enggak. Jadi kalau sudah cocok tanya menurut sumber yang terpercaya, kalau perlu melakukan investigasi kecil-kecilan. Ya. Kalau sudah cocok langsung aja, nggak usah pakai lama-lama. GPL, nggak pakai lama, ya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Nah, kalau orang sudah menikah, biasanya akan kelihatan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kita sudah tahu kekurangan masing-masing, maka jangan sampai kita itu menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Kadang-kadang nih istri menceritakan suaminya pas lagi ngumpul-ngumpul sama sesama ibu-ibu lagi belanja atau lagi ngerumpi, masing-masing menyebutkan kekurangan suaminya. Yang satu mengatakan, wah bojoku loh keleknya mampu banget. Ya akan menimpali yo. Ya udah keleknya bojomu tok. Semuanya juga bab. Cerita seperti itu, ya. Mengungkap aibnya suaminya, ya. Ada juga yang cerita, wah suamiku ini kalau diranjang nggak kuat, ya.
kekurangan. Itu adalah kekurangan yang nggak boleh diceritakan. Ya. Atau sama, ya. Suami juga jangan menceritakan kekurangannya istri. Ya. Istrinya cerita ketika lagi kumpul-kumpul sama teman kantor atau lagi kumpul-kumpul sama teman reunian. Wah, istriku tuh nggak bisa masak. Kalau masak selalu kasinan. Kalau nggak kasinan nggak dikasih garam. Ya. Gak usah diceritakan. Itu kekurangan. Ya. Kalau ada kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita, jangan diceritakan sama orang lain. Termasuk di dalamnya adalah masalah rumah tangga. Ada sebagian orang kalau ada masalah di rumah tangganya langsung cerita-cerita. Ya, bahkan pasang status. Ya. Pasang status macam-macam di FB atau di mana? Status itu kalau nggak di FB di mana lagi? Di BBM, ya, ada grup WA, pasang di situ. Ya, sebutkan lagi ada masalah. Ngapain curhat sama orang yang nggak jelas? Ya. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, kalau memang nggak bisa diselesaikan berdua, boleh nggak apa-apa cari orang ketiga, tapi orang yang ketiga ini betul-betul orang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi. Sebagian orang asal cerita, ya, asal cerita. Mengungkapkan apa yang terjadi di rumahnya, masalah kepada temannya, ketemu sama teman SMP cerita, ketemu sama teman SD cerita, ketemu sama teman kantor cerita. Akhirnya rumah tangganya dijadikan bahan gunjingan oleh orang-orang. Ya. Jadi itu adalah termasuk aurat yang harus kita tutupi. Karena kita adalah pakaian untuk pasangan kita. Ini adalah yang pertama. Pakaian fungsinya sebagai apa? Sebagai penutup aurat. Aurat itu maksudnya adalah pertama hubungan yang ada di atas ranjang. Berikutnya termasuk aurat adalah kekurangan pasangan kita. Terus termasuk aurat juga adalah problematika yang ada dalam rumah tangga. Ini adalah fungsi pakaian yang pertama. Yang kedua, di antara fungsi pakaian adalah sebagai pelindung tubuh. Sebagai pelindung tubuh. Gunanya pakaian untuk melindungi tubuh kita. Dari apa? Macam-macam. Dari panas dan dari apa? Dingin. Ya. Kalau ketika peperangan, baju besi melindungi dari senjata. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, surat An-Nahl ayat 81. Dalam surat An-Nahl ayat 81 Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu fungsi dari pakaian, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Allah berfirman, kami jadikan pakaian itu sebagai pelindung tubuh kalian dari hawa panas, termasuk juga hawa dingin. Ya. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan juga pakaian itu salah satu fungsinya untuk melindungi tubuh kalian dari senjata musuh. Ini berarti baju apa? Baju besi. Jadi intinya pakaian itu sebagai pelindung. Kalau baju biasa melindungi dari panas, ya, dari dingin. Kalau baju besi melindungi dari senjata. Inilah fungsi dari pakaian. Dikembalikan kepada perumpamaan dari Allah bahwa istri pakaiannya suami, suami pakaiannya istri. Apa maksudnya? Maksudnya baik suami maupun istri harus melindungi pasangannya. Mungkin kalau panjenengan saya katakan suami melindungi istri, langsung paham. Ya iyalah, kalau ada yang ganggu istri maka suami maju. Tapi yang jadi pertanyaan, istri melindungi suami. Gimana istri melindungi suami? Masa istri juga harus menyingsingkan lengannya? Melindungi apa? Di antara jasa istri kepada suami adalah istri melindungi suami dari perbuatan zina. Itulah salah satu fungsi pernikahan. Makanya Nabi SAW mengatakan ahsanu lil farj, bahwa dengan menikah seseorang itu akan terjaga kemaluannya.
Berarti kalau ada orang yang nikah tapi masih selingkuh, berarti belum mencapai tujuan dari pernikahan. Ustadz bosen, ya nambah tapi sing apa? Yang resmi. Ya, nambah yang resmi. Ustadz papat esi bosen kebangetan. Ya, wis duwe papat esi bosen bae ya kebangetan. Ya. Jadi salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk menjaga diri kita dari perzinahan. Itu fungsinya. Makanya Nabi kita SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu." Seandainya kalian wahai para suami melihat ada wanita dan wanita itu menarik perhatian dia, falyati ahlahu, cepet-cepet datang kepada istrinya. Kenapa? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena ketika dia ketemu sama istrinya akan mengobati hasrat seksual yang ada di dalam dirinya. Makanya istri harus siap-siap betul. Ya, jadi kalau misalnya suami seharusnya pulangnya jam 2, kok ujuk-ujuk jam 10 wis bali, berarti ini ada sesuatu yang harus ditunaikan. Dan ini istri harus siap. Jangan sampai istri langsung, ayo ndeleng apa ya? Kadang-kadang suami itu nggak sengaja. Ya ada yang sengaja. Ya saya nggak menafikan itu ada yang sengaja ada. Tapi kan sering kadang-kadang nggak sengaja. Ya, lagi jalan, ya pengennya menundukkan mata malah tabrakan. Tabrakan sih ditabrak orang yang pakaiannya belum jadi tadi. Nggak sengaja ngelihat akhirnya langsung, ya. Karena uang tegangannya 300 berapa? 360 volt ya. Akhirnya langsung ya, pulang. Harus segera pulang, ditunaikan. Karena salah satu fungsi istri adalah itu. Bukan itu fungsi satu-satunya, bukan. Akan tetapi salah satu fungsinya istri adalah itu, melindungi suami dari perbuatan zina. Makanya dipesan dari Nabi SAW. Nah di sini makanya istri harus siap-siap sebenarnya. Idealnya itu istri di rumah. Ya, sehingga kalau suami membutuhkan tiba-tiba, gak bingung. Coba kalau sekarang istrinya sama-sama di luar misalnya, sama-sama bekerja. Suaminya bekerja, istrinya bekerja. Suaminya lagi kebelet bali-bali orang nasaba-saba, anaknya pembantu. Jadi jangan salahkan ketika ada perbuatan zina, ya. Dan biasanya perbuatan zina itu adalah muncul karena adanya pelanggaran terhadap ajaran agama. Nanti saya akan jelaskan, ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menghadapi pasangan yang selingkuh. Ya, nanti saya akan jelaskan di akhir poin yang kedua ini. Jadi adanya perzinahan itu pasti dari pelanggaran. Gak mungkin ujuk-ujuk zina, gue gak mungkin. Gak mungkin ujuk-ujuk orang ketemu langsung, yuk zina, gak mungkin. Pasti ada sebelumnya, itu pasti. Ya, entah itu pelanggaran karena istri keluar tanpa ada kebutuhan, atau karena suami jelalatan. Ya, banyak pasti sebelumnya ada mukadimahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian dekati perbuatan zina. Karena zina itu pasti ada mukadimahnya. Zina itu pasti ada sarananya yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ya. Kembali kepada hadis Nabi SAW tadi. Jadi kalau kalian wahai para suami melihat seorang wanita di luar yang tidak halal kemudian berkobar hasratnya, maka segeralah datang kepada istri. Nah sekarang kalau timbul pertanyaan, Ustadz, yang saya lihat di luar jauh lebih sip dibandingkan yang ada di rumah. Ini biasanya setan seperti itu. Jadi setan itu berusaha menampakkan yang tidak halal itu luar biasa cantiknya. Bahkan maaf, kadang-kadang nenek-nenek kelihatan kayak gadis. Kalau dihias sama siapa? Sama setan. Makanya dari sinilah kemudian Nabi SAW menjelaskan, wahai para lelaki, ketahuilah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban,
Idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu. Kalau misalnya kalian wahai para lelaki melihat ada wanita di luar dan dia tertarik, kagum dengan wanita tersebut, segeralah datangi istri kalian. Nabi SAW mengatakan wanita yang menakjubkan, berarti kan wanitanya cantik. Cepat-cepat datang kepada istri kalian walaupun istri kalian kurang cantik. Ya. Walaupun istri kalian tidak seputih wanita yang kalian lihat di luar, walaupun istri kalian tidak siapa lagi? Ya nggak usah terlalu detail lah, lagi puasa kok. Ya. Walaupun istri kalian nggak secantik yang kalian lihat di luar, segeralah datang kepada istri kalian, lihat apa alasannya. Fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Sesungguhnya istri kalian itu memiliki apa yang dimiliki oleh wanita yang kalian dilihat di luar. Sama. Maaf kalau bahasanya terlalu vulgar. Ya. Maaf ini ya, kalau bahasanya terlalu vulgar. Sama-sama punya lubang. Titik. Gak usah terlalu detail. Ya. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Jadi mau nyari apa? Sama, yang di luar sama yang di rumah itu sama. Ujung-ujungnya sama. Ya. Makanya Nabi SAW berpesan seperti itu. Maka disinilah para istri perlu untuk siap siaga. Siap siaga untuk berdandan. Ya, siap siaga untuk bersolek. Ya. Kembali kepada yang tadi saya janjikan, selingkuh. Ini kejadian dan sering terjadi, dan entah berapa kali saya kedatangan tamu yang keluhannya sama. Kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak. Ustadz, kalau yang datang ibu-ibu, Ustadz suami saya selingkuh. Kalau yang datang ibu-ibu, kalau yang datang bapak-bapak, Ustadz istri saya selingkuh. Dan kadang-kadang saya juga agak grogi karena yang datang lebih tua. Kadang-kadang bapak-bapak usianya sudah 50 tahun. Ya Allah, ini bapak-bapak usianya 50 tahun kok curhat sama saya yang baru kemarin, ya bukan kemarin, baru 10 tahun nikah gitu. Kan dia kan sudah 20 tahun. Dia kan berarti praktisi yang lebih berpengalaman ya. Saya kan nikah baru 10 tahun. Ya. Usia saya baru 35. Ya. Yang itu yang datang ke saya orang usia 50 tahun. Berarti kan udah gold ya. Bukan silver lagi itu usia pernikahannya. Silver kan 25 katanya ya. Udah 50 tahun, Masya Allah. Biasanya kalau orang datang ke kami kemudian cerita pasangan saya Ustadz selingkuh, biasanya setelah dinasehati secara global, saya katakan coba introspeksi diri. Apakah masing-masing sudah menunaikan kewajibannya sebagai pelindung untuk pasangannya atau tidak? Biasanya istrinya yang saya tembak, nun sewu panjenengan kalau di rumah dandan apa tidak? Ya. Apa dandannya nek Arab kondangan tok? Gak tahu nih, saya tanya nih. Sekarang saya tanya nih, para praktisi yang hadir di sini, yang jomblo nggak usah ikut-ikutan. Hah? Yang sudah pada nikah. Biasanya istri jenengan itu kalau di rumah livenan apa ora? Lipstikan apa enggak? Iya apa enggak? Enggak. Ibu-ibu, ini bapak-bapak jujur gak nih bu? Ya. Bahkan sering saya sampaikan, ibu-ibu ya, kalau perlu kalau perlu beli baju yang seksi. Ya. Makanya sering saya kasih contoh kayak apa itu baju tidur yang tipis apa namanya? Apa? Lin apa? Apa? Lingerie. Ya, lingerie. Kalau perlu bu beli lingerie. Ya. Orang anak Ustadz nang pasar, yo gue itu dulu pasar kayak gue. Nang butik. Ya. Mahal Ustadz. Ya, yang biasa buat beli tempe itu ditabung gitu. Ya. Beli tempe tahu itu ditabung, ya beli ya. Sesuatu yang menarik buat suami. Karena kadang-kadang ya ketahuilah wahai ibu-ibu, yang namanya wanita di zaman kita ini kalau keluar rumah itu mesti dandan, itu mesti. Apalagi yang kerja sebagai penjaga toko, yang kerja sebagai sales,
yang kerja sebagai teller, yang kerja sebagai PRT saja dandan, pembantu rumah tangga saja dandan. Ngalang-ngalai artis dandannya kadang-kadang. Bayangkan pembantu rumah tangga pakai tank top. Ya, kemudian pakai celana apa namanya itu? Hot pen. Pulpen panas berarti ada. Oh, PANT ya. PANT ya. Jadi kalau misalnya suami ya ngelihat keluar kayak gitu misalnya ya, dia ke kantor orang satu kantor pada dandan. Ya. Kemudian naik angkot ya, naik angkot di situ ibu-ibu, mbak-mbak baru pulang dari kerja juga dandan. Dia pengen beli apa di toko, yang di toko juga dandan. Sampai ke rumah, ketemu sama istrinya mambu apa biasanya? Ya, yang mambu kecut, yang mambu bawang, sing mambu apa namanya asap itu mambu sangit, ya. Ya kira-kira gimana coba? Sekarang panjenengan bayangkan, pulang-pulang itu, maaf nih, pulang-pulang ini puasa-puasa ya, kepriwe ya, tapi kepriwe mana nih materinya seperti ini ya. Ya. Jadi pulang-pulang dalam keadaan sudah diubun-ubun itu. Ya, syahwatnya sudah diubun-ubun. Karena di toko ketemu seperti itu, di angkot ketemu seperti itu, di kantor ketemu seperti itu. Ya. Begitu pulang itu sudah mau menunaikan syahwatnya, begitu sampai plus ketemu sing nembe tangi turu. Ya, nuwun sewu ileresi ada di sini, kemudian malah kucek-kucek kayak gini. Ya Allah, belum mandi, belum apa. Ya langsung itu yang sudah sampai ubun-ubun langsung jatuh itu. Ya, hopeless sudah. Nggak ada harapan lagi. Akhirnya maaf, dari situ kemudian mencari apa? Pelampiasan di luar. Makanya saya katakan, kalau ada perselingkuhan di dalam rumah tangga, mari introspeksi diri kita masing-masing. Bukan hanya istri, termasuk juga suami. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, fungsi dari pakaian adalah sebagai penghias. Sebagai penghias. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yang artinya, wahai anak Adam, berhiaslah kalian ketika kalian pergi ke masjid. Para ulama tafsir menerjemahkan atau menafsirkan, pakailah pakaian yang baik. Jadi di sini Allah menamakan pakaian sebagai perhiasan. Ya, ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ini pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pergi ke masjid, pakailah pakaian yang menghiasi diri kalian. Ya, makanya nun sewu ini kadang-kadang ke masjid cuma pakai kaos apa? Kaos oblong. Ya, kaos oblong seminggu maning. Ya, ketika takbir Allahu Akbar langsung apa? Belum lagi baru makan jengkol. Allahu Akbar, langsung semasjid ki mambuka ngendi. Pakailah pakaian yang bagus kalau ke masjid. Ya. Kalau kita ketemu bos kita bisa pakai pakaian yang bagus. Kenapa kita ketemu sama Allah nggak pakai pakaian yang bagus? Kadang-kadang rukuh, ya, mukena itu kadang-kadang subhanallah warnanya putih bisa berubah menjadi coklat saking lamanya. Mending kalau cuma sekedar berubah coklat. Kadang-kadang nun sewu, anu lagi pilek gua apa namanya itu? Gua sisi. Bayangkan di sini sapu tangannya lah ora apa-apa kudu apa mau kena serot ya. Gak dicuci habis itu. Kayak gitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu dari fungsi pakaian adalah sebagai perhiasan. Apa hubungannya dengan pasangan? Apa hubungannya suami sebagai perhiasan istri, istri sebagai perhiasan suami? Hubungannya gini. Perhiasan itu
kalau dipakai akan terlihat indah apa jelek? Indah. Jadi kalau ada orang pakai pakaian bagus kan terlihat indah. Jadi orang pakai yang ganteng karena kelambinya apik jadi ganteng. Yeah. Jadi pakaian itu akan membuat sesuatu menjadi indah. Jadi kalian wahai para suami, kalian wahai para istri, kalau dilihat oleh suami kalian, usahakan suami kalian itu merasa senang, merasa bahwa pasangannya sesuatu yang indah. Kalau sesuatu indah dilihat, maka akan menimbulkan rasa senang, rasa bahagia, rasa puas yang ada dalam hati. Nah sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri sudah bisa membuat pasangan kita puas ketika melihat kita? Atau belum? Saya tanya sekarang, panjenengan kalau lihat istri tenang nggak? Tenang nggak kalau lihat istri? Seneng nggak? Kok diem ini? Seneng? Masya Allah. Yang jawab bapak-bapak. Nusi usia udah berapa pak? Usia 65. Bayangkan kalah sama bapak 65. Ya. Jangan kalah dong. Oh istrinya 40 tahun. Bagus pak. Tapi yang di hadapan saya ini kayaknya ada yang istrinya 21 tahun mbak. Tapi nggak jawab tadi. Masya Allah. Ya. Istri keberapa pak? Oh Masya Allah pak. Ustadznya kalah sama jamaahnya. Tidak apa-apa. Ya, bukan lagi balapan kok. Ya. Jadi sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah pasangan kita, apakah kita sudah kalau dipandang oleh pasangan kita terlihat indah? Orang yang lihat kita, pasangan kita akan senang, akan bahagia atau belum? Yeah. Sekarang ketika istri panjenengan melihat panjenengan, apakah dia merasa tenang ketika melihat panjenengan? Atau panjenengan ketika melihat istri apakah tenang? Atau selalu dihantui, hari ini istri minta uang belanjaan kurang, minta terus. Akhirnya malas pulang ke rumah. Istri juga begitu. Ya. Kedatangan suaminya itu mengerikan. Ya. Wah, ke jam 2 maning Arab teka. Ya, Arab teka maning. Udah gemeter. Tuh main apa maning ya. Ya. Itu dialami enggak? Kalau misalnya dialami berarti kita belum sukses untuk menjadi pakaian untuk pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menjelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa di antara fungsi dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara fungsi pernikahan adalah agar kalian merasa tenang dengan pasangan kalian. Maka kalau misalnya ada suami yang lebih betah tinggal di rumah dibandingkan lebih betah tinggal di luar dibandingkan di rumah, ini dipertanyakan pernikahannya. Atau ada istri yang lebih betah untuk ngedong di tempat tetangganya, lebih betah tinggal di rumah tetangga dibandingkan rumahnya sendiri, dipertanyakan pernikahannya itu. Ini adalah yang keberapa? Ini adalah yang ketiga. Jadi supaya indah kita harus berpenampilan menarik. Makanya Rasulullah SAW berpesan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Apa kira-kira yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu masuk rumah? Apa kira-kira? Kalau paham akhir hadis tadi bisa jawab. Apa kira-kira? Siwakan. Setelah salam baca bismillah, pertama kali Nabi masuk siwakan. Kalau sekarang mungkin sikatan. Berarti kudu anak westafel dengar. Intinya itu mulutnya baunya enak. Nabi itu perhatian sekali. Makanya Nabi SAW itu hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa. Dua hal yang aku sukai dari dunia, minyak wangi dan wanita. Minyak wangi. Ya. Kita kadang-kadang pulang, kita ketika berangkat, Masya Allah,
Berangkat kantor kan serot, keramas, sabun kalau perlu 3 kali bilas, ya. Setelah itu pakai parfum yang terbaik. Ketika akan keluar, ketika pulang, dari apa nih jajal? Nah, tadi gasbinya udah apa? Udah awut-awutan. Ya, kalau pakai motor mukanya udah bau asap, ya. Minyak wangi sudah berganti menjadi minyak kecut, ya. Sudah, itu bagian istri kita. Makanya wajar dalam tanda kutip, wajar kalau ada keluarga yang kemudian selingkuh. Jadi bukan hanya suami yang menuntut istri untuk berdandan, istri juga menuntut suami untuk berdandan, sama. Makanya Nabi SAW masuk rumah langsung beliau siwakan, supaya ketika ketemu sama istrinya, ketemu ngobrol enak. Kadang-kadang kan istri ngobrol sama suaminya dan agak madem-madem ke sini, suaminya nggak paham-paham. Ya. Terutama maaf ini, para ahli udud, para ahli udud ini, ya. Ahli hisab, ya. Yang suka menghisap rokok, ya. Nun sewu itu baunya nggak enak, ya nggak bu? Ya nggak bu? Ya, jangan takut bu, ngomong aja, nggak kelihatan sama bapak, ngomong aja. Nah, nggak enak baunya itu. Loh, kita yang sholat di sampingnya saja nggak enak kok, apalagi nun sewu ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sekalian. Kadang-kadang kalau orang rokoknya sudah terlalu lama, maaf, baunya itu bukan bau rokok lagi. Maaf ya, maaf ini ya, maaf, jangan tersinggung. Lagi puasa, maafkan saya. Baunya, maaf, kadang-kadang baunya pesing. Ya. Kalau nggak percaya, ambil plastik, kemudian panjenengan ababe ditokakan, kemudian panjenengan cium baunya. Kadang-kadang saking sudah akutnya rokok yang ada di mulutnya itu sampai baunya bukan bau rokok lagi. Kita yang sholat di samping saja tersiksa, apalagi istri yang tinggal sama jenengan 24 jam kali 60 tahun. Rasanya kepriwe jajan? TB, tekanan batin, ya. BT kalau BT apa? Nah, ya kebalikannya TB lah. Tekanan batin, mau ngomong nggak berani. Kalau ngomong macam-macam diputus nafkahnya, nggak berani. Makanya kesempatan ini saya menyambung lisan dari para istri, ya. Ini penampilan. Ini penampilan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Pakaian itu akan menyesuaikan cuaca. Pakaian itu akan menyesuaikan cuaca. Jadi kalau cuacanya lagi dingin, pakaiannya ya agak tebal. Kalau cuacanya lagi panas, ya pakaiannya agak tipis, pakai hem. Itulah pakaian. Pakaian akan menyesuaikan cuaca. Terus hubungannya sama rumah tangga Pak Ustadz. Hubungannya Anda sebagai pasangan harus bisa menyesuaikan kondisi Anda dengan kondisi suami. Buat para istri. Dan para istri dan para suami menyesuaikan kondisinya dengan para istri. Maksudnya bagaimana Ustadz? Menyesuaikan itu bukan maksudnya istrinya orang sholat, bapaknya melu orang sholat. Bukan itu maksudnya. Ya, menyesuaikan itu maksudnya lihat kondisinya bagaimana. Contoh misalnya, kalau misalnya kita tahu, ya, istri itu suami itu dalam keadaan sedang emosi, sedang marah, ya, karena mungkin ada masalah apalah di kantor, suntuk, ya, ada masalah di kantor, lagi marah kayak gitu. Kalau kita lihat dari roman mukanya suami, wahai para ibu, lihat lagi nggak enak, ya, lagi marah, maka panjenengan wahai para istri sesuaikan kondisinya. Jangan api tadi disiram dengan bensin, ya. Tapi disiramlah dengan apa? Dengan air. Nah, suami datang, ya, langsung lagi marah-marah kayak gitu, langsung istri ngedem-ngedemi, ya. Masya Allah, gimana Pak, kabar sehat? Ya. Bapaknya diem saja, ambilin air bening, ya. Aja banyu panas, ya. Lagi panas juga ini banyu panas.
air dingin, ya, bawain anduk, ya, senyum yang manis, ya. Mungkin suami mulai cerita, ya, oh di kantor ada orang gini. Jangan dipanas-panas, iya pancen kayak kaepak. Wah, tambah gue. Seperti yang saya katakan tadi, api disiram dengan bensin, tambah panas. Enggak, kalau istri melihat suaminya lagi kayak gitu, didem-demakan, didinginkan suasananya. Sama juga ketika suami melihat istrinya lagi capek misalnya, ya, melihat kok tiduran terus, ya. Biasanya kalau memang istri itu tanggung jawab, ya, kita sudah paham istri kita itu punya tanggung jawab. Kok suatu saat kita lihat tiduran, habis sholat tiduran, habis ini tiduran, kita langsung berusaha, oh mungkin sedang apa? Sakit, ya. Mungkin maaf sedang datang bulan. Biasanya kalau datang bulan kan bukan hanya masalah moodnya, termasuk juga masalah fisiknya juga gak enak. Yang sakit perut, yang boyok, yang ini gak enak. Jangan sampai ketika kita melihat, ya, istri kita tiduran, tahu-tahu langsung masuk kamar, turu bae kerjane. Itu ada loh. Itu ada kenyataan seperti itu. Kejadian seperti itu ada. Dan pernah ada istri yang cerita sama saya seperti itu. Istrinya itu punya darah tinggi, punya macam-macam lah, ya. Ya darah tinggi punya, kolesterol punya, asam urat punya, sehingga ketika lagi kambuh dia tiduran. Dikatakan kayak gitu sama istrinya. Bojo kerjanya mangan turu. Coba lihat perasaannya kayak apa coba. Ini tidak menjadi pakaian. Pakaian itu berusaha untuk apa? Untuk menyesuaikan kondisinya, ya. Menyesuaikan kondisi istrinya, ya. Ini adalah yang keberapa? Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ya, bahwa fungsi dari pakaian adalah sebagai penghangat tubuh. Makanya kalau kita kedinginan kita pakai baju. Terus apa hubungannya dengan rumah tangga? Hubungannya, seorang suami atau seorang istri usahakan bisa menghangatkan suasana rumah tangga. Jangan jadi suami atau istri yang cuek, ya. Jangan jadi suami yang dingin sama istrinya, gak pernah ngajak ngobrol, ya, gak pernah bercanda sama istrinya. Rasul SAW bercanda. Makanya saya pernah menyampaikan kajian. Saya pernah menyampaikan pengajian, judulnya adalah romantisme rumah tangga Nabi SAW. Nabi itu romantis sekali. Di antara romantisme Nabi SAW, bahwa Nabi SAW kadang-kadang itu ngajak istrinya balapan lari. Ngajak istrinya balapan lari. Ketika kapan Ustaz? Ketika sedang bepergian. Ketika sedang bepergian, dipersilahkan yang lainnya supaya pada maju. Ya, karena rombongan, ayo silahkan maju. Sebenarnya Nabi SAW ingin balapan lari. Coba siapa? Ada yang pernah balapan lari sama istrinya? Ya, nanti malam coba ya. Ya, ini adalah 5 hal di antara makna pasanganmu adalah pakaianmu. Semoga kita bisa mempraktekkan itu semua dalam kehidupan kita. Jadi kalau dapat ilmu itu jangan cuma dijadikan sebagai wacana. Ya, sudah dapat ilmu praktekkan, dengan harapan rumah tangga kita akan semakin harmonis, akan semakin baik, akan semakin menyesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sisa 4 menit. Ada pertanyaan? Istri yang pertama memberikan jatah kepada istri yang kedua, itu bagaimana? Boleh atau tidak? Kemudian boleh nggak suami minta kepada istri yang kedua untuk memberikan jatahnya kepada istri yang pertama? Kalau pertanyaan pertama boleh. Jadi istri yang pertama bersodakoh, wis ngana jatahku nggo kae, itu boleh. Maksudnya hari kan, nginepnya kan, ya itu boleh. Ummu Salamah pernah melakukan itu beserta dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW dipersilakan, silahkan wahai Rasul, jatahku silahkan digunakan di tempatnya Aisyah. Itu pernah. Ya, Ummu Salamah sudah sepuh, Aisyah masih muda. Sekarang gantian, misalnya panjenengan bilang sama istri yang kedua, "Bok kayak tahu sodako, gantianlah sodako." Nah, kalau yang kedua ini rela, enggak apa-apa. Kalau rela enggak apa-apa, tapi jangan dipaksa.
Sedekah kan sesuai dengan apa? Keikhlasan. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, kalau memang istri yang kedua ikhlas, ya hitung-hitung saya balas jasa lah katakanlah. Ya enggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dipaksa. Cukup? Ya, saya kira cukup sampai di sini. Karena habis ini jam 5 ada acara seremonial buka puasa, kemudian mungkin ada macam-macam sambutan dan seterusnya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.